hukuman orang yang menganjurkan kebaikan, tetapi ia sendiri tidak melakukannya, dan melarang amal mungkar sedang ia mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, kembali lagi di channel kumpulan hadis Bukhari Muslim. Di video kali ini, admin ingin membahas sedikit tentang seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah, namun ia lupa akan dirinya sendiri dan melakukan maksiat. Banyak dari orang-orang zaman sekarang yang menyuruh menasihati orang lain dalam berbuat baik, tapi apa yang ia lakukan malah sebaliknya untuk dirinya sendiri. Ia malah melakukan dosa. Admin paham karena memang kita sedang berada di akhir zaman. Apa yang telah Nabi kita Muhammad SAW sabdakan seiring berjalannya waktu, semua dapat kita saksikan sendiri. Apa yang kita jalani sekarang sebenarnya telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Sebagai contoh, seperti yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44, di mana Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Dan artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Ayat ini menjelaskan tentang perilaku orang-orang Yahudi. Mereka mengajak orang lain berbuat kebaikan, namun sayangnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka enggan mengamalkan apa yang mereka ucap, padahal mereka paham isi Taurat mereka. Seorang muslim tentu tidak boleh mengikuti sikap jelek orang Yahudi tersebut. Hendaklah setiap yang berdakwah segera mengamalkan apa yang ia dakwahkan. Ini terkhusus buat admin sendiri dan umumnya buat sahabat seiman yang mendengar. Rasulullah juga bersabda, Hadits Usamah qila lah law ataitu fulana fakallamtuhu qala innakum laturawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum inni ukallimuhu fis-sir duna an aftaha baban la akunu awwala man fataha wa la aqulu li rajul an kana alayya amira innahu khairun nas ba'da syai'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu wa ma sami'tahu yaqul qala sami'tuhu yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatadliqu aqtabuhu fin nar fayaduru kama yadurul himaru birhah fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulan ma syu'nak alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qala kuntu murukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. dari Usamah radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Mengapa engkau tidak pergi kepada fulan itu untuk menasihatinya?" Jawabnya, "Kalian mengira aku tidak berbicara kepadanya melainkan jika kamu dengar. Sungguh aku telah menasihatinya dengan rahasia. Jangan sampai akulah yang membuka pintu, yang aku tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya. Dan aku tidak memuji orang itu baik meskipun ia pimpinanku. Setelah aku mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW." Orang-orang bertanya, "Apakah yang kau dengar dari Rasulullah SAW?" Jawab Usamah, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan dihadapkan seorang pada hari kiamat kemudian dibuang ke dalam neraka. Maka keluar usus perutnya di dalam neraka. Lalu ia berputar-putar bagaikan himar yang berputar di penggilingan. Maka berkumpullah penghuni neraka padanya dan berkata, 'Hai fulan, mengapakah engkau? Tidakkah engkau dahulu menganjurkan kami untuk berbuat baik dan mencegah dari mungkar?' Jawabnya, 'Benar, aku menganjurkan kepadamu kebaikan,
tetapi aku tidak mengerjakannya, dan mencegah kamu dari mungkar, tetapi aku melakukannya. Hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya manusia itu mempunyai akal yang dapat dipergunakan untuk berpikir, agar kita tahu manakah kebaikan yang membawa manfaat dan manakah sesuatu yang membawa keburukan, sehingga akal akan memerintahkan seseorang untuk menjadi orang pertama dalam melakukan perintah, dan menjadi orang pertama pula dalam meninggalkan larangan. Jika ada yang mengajak orang lain dalam kebaikan, namun ia sendiri tidak mengerjakan kebaikan tersebut, itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki akal dan tanda dirinya itu bodoh, terkhusus jika ia tahu akan kebaikan dan keburukan tersebut. Jika seseorang tidak mengamalkan yang ia ilmui, berarti ia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar secara total. Perlu dipahami bahwa manusia memiliki dua kewajiban, yaitu memerintahkan, mendakwahi orang lain, dan mengajak pula diri sendiri. Sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan kelak akan kembali kepada diri kita sendiri. Namun sebaliknya, jika keburukan yang kita kerjakan, maka kelak keburukan juga yang akan kita tuai. Demikian penjelasan di video kali ini. Tunggu video selanjutnya, dan semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video hadis-hadis sahih lainnya. Dan jangan lupa bagikan channel ini agar mendapat pahala bagi kita. Amin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.